Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad, kitab yang berisi nasihat-nasihat kepada semua hamba agar hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini adalah karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai pada maqalah yang ke-9 pada bab yang ketiga, bab selesai. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ah. Bermula ini makalah yang ke-9. Jadi sementara kita pakai seperti ini dulu karena tidak ada file PDF yang bagus. Ada file PDF tapi berbayar, lumayan harganya. Nah, jadi kita pakai ini saja. Nah, kan ini bagus juga nih kan? Kelihatan ya. Apa yang kita baca ini. Ini paling atas itu. Wal maqalatu tasi'ah, dan makalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, fa innaka mayitun, nanti kamu akan mati. Nah, maka sungguh kamu akan menjadi orang yang mati. Hiduplah sesukamu bagaimanapun cara kamu hidup, fa innaka mayitun, maka sungguh nanti engkau akan mati. Kenapa? Li'anna akhiral hayy, karena akhir dari satu kehidupan itu mayitun adalah satu kematian. Jadi ini Jibril memperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah olehmu wahai Muhammad ma syi'ta, man syi'ta, kepada siapa saja yang kamu kehendaki cintai, fa innaka, maka engkau wahai Muhammad, mufariquhu, akan berpisah kepada orang siapapun yang engkau cintai itu. Ai mufariqu min man syi'ta bil mauti, ai mufariqun, engkau akan berpisah man syi'ta, kepada siapapun yang engkau perkenankan untuk engkau cintai, engkau akan berpisah dengannya. Dengan apa kita berpisah? Bil mauti, dengan satu kematian. Wa'mal ma syi'ta, dan perbuatlah sekehendakmu, apapun yang kamu lakukan, berbuatlah apa yang kamu kehendaki itu. Fa innaka, maka sungguh engkau majziyun bih, engkau akan dibalas dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kamu lakukan. Yaitu kita diperintahkan untuk berhidup semau kita, tetapi ingat bahwa nanti kita akan mati. Kita diperintahkan untuk mencintai siapa saja, tetapi kita diperingatkan kita akan berpisah darinya. Dan kita diperingatkan untuk berbuat apapun, tapi kita diingatkan untuk bahwasanya kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Li'annal ibadah, karena sesungguhnya para hamba itu majziyun, itu akan dibalas bi'amalihim, dengan amal-amal para hamba itu. In khairan, jika kebaikan, jika ada perbuatan itu baik, fa khairun, maka akan dibalas dengan kebaikan, maka baguslah perbuatan itu. Wa in syarran, dan jika ada perbuatannya itu, ay wa in kana al-amalu syarran,
Dan jika ada amalnya itu buruk, fasyarrun, maka buruklah pula balasannya. Nah, jadi jangan kita mencela Allah, tetapi celalah diri kita sendiri jika kita mendapatkan satu keburukan. Akan tetapi jika kita mendapatkan satu kebaikan, maka pujilah Allah dengan mengucap rasa syukur. Wal maqalatul ashirah, dan makalah yang ke-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Salah satu nafarin, bermula 3 golongan, yuzilluhumullah, yang Allah menaungi mereka, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arasy-Nya, yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari naungan Allah. Ay yaumal qiyamati, yaitu ketika tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja golongan yang 3 itu? Pertama, al-mutawaddi'u fil makarih, yaitu orang yang berwudu. Orang yang menyempurnakan wudunya pada waktu makarih, pada waktu dingin. Jadi ketika waktu dingin saja kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Bi'isbagil wudu, dengan menyempurnakan wudu. Jadi makarih itu jam'u makrahin. Jadi bi fathil mim ma dan wara fathah makrahin jadinya. Jadi makarih itu jamak dari makrahin. Fi awqatil masyaqqah, yaitu pada waktu-waktu masyaqqah, pada waktu-waktu yang sulit kita sempurnakan wudu kita. Kapan waktu sulit itu? Wahiyya awqatul bardi, yaitu waktu-waktu dingin, asyadid, yang ekstrim, ataupun yang tidak ekstrim tetapi dingin sekali. Nah, ketika itu kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Nah, orang yang menyempurnakan wudu ketika makarih itu salah satu dari 3 golongan yang Allah berikan, ia satu perlindungan, satu naungan pada hari yang tidak ada naungan, pada hari kiamat. Wal mashi ilal masjidi fil zulami, dan orang yang berjalan menuju masjid di dalam gelapnya malam. Kenapa orang ini berjalan ke masjid pada waktu gelap? Li ajlis salati, untuk menunaikan salat ma'al jamaati, beserta jamaah. Yaitu maksudnya dia ingin menunaikan salat secara berjamaah. Itulah 2 kelompok. Nah, dan kelompok terakhir adalah wa mut'imul ja'i', dan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, ataupun orang yang ja'i' di sini kan lemas, berarti orang yang lemah juga, yaitu orang yang memberikan orang lemah dan orang lapar. Orang lapar itu diberikan makanan, orang berjalan di tengah malam, orang yang berjalan menuju masjid pada waktu gelapnya malam, dan orang yang menyempurnakan wudu pada waktu dingin adalah golongan orang-orang yang Allah berikan satu perlindungan, satu naungan pada hari kiamat. Wal maqalatul hadiyata asyar, dan makalah yang ke-11. Apa katanya? Qila, dikatakan orang, li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ditanya orang. Apa pertanyaannya? Li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila, dengan sebab apakah Allah menjadikanmu kekasihnya? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bisalasati asya'a, yaitu dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, yaitu aku memilih, aku mengutamakan akan urusan Allah Ta'ala. Aku mengutamakan
perkara-perkara Allah yang ada hubungannya dengan Allah ketimbang perkara selain darinya. Nah, jadi Nabi Ibrahim menjawab, jika itu berkaitan dengan perkara itu dengan Allah, maka aku akan mengutamakannya. Nah, dan tidak mengutamakan perkara yang lain yang tidak berhubungan dengan Allah. Wa fi nuskhatin, dan pada sebuah naskah atau redaksi, ma ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Jadi pada redaksi yang lain itu lapasnya bukan seperti itu, tapi berbeda. Lapasnya bukan ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi, tetapi lapasnya ma ikhtartu amral ghairi. Itu aku tidak mengutamakan perkara selain ala amrillahi ta'ala, selain dari perkara Allah ta'ala. Jadi maksudnya sama saja, cuman redaksinya agak berbeda sedikit. Wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li, dan aku tidak resah hati, aku tidak galau, aku tidak gundah dengan apa yang Allah tanggung kepada atas diriku. Jadi Nabi Ibrahim ditanya, jawabannya yang kedua ini, bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah sedih bagi sesuatu yang sesuatu itu sudah Allah tanggung bagiku, seperti kematian, seperti rezeki dan lain-lain. Jadi sesuatu itu sudah Allah tanggung, jadi tidak perlu aku bersusah hati memikirkannya, karena itu Allah sudah menanggungnya. Kumtu bi amri, ma kumtu bi amrin, yaitu tidaklah aku mengerjakan sesuatu perkara. Ma tahammalallah, maksudnya tidak mengerjakan artinya tidak sedih, tidak gundah dengan satu perkara. Ma tahammalallahu li, sesuatu yang Allah tanggung ia li bagiku, minar rezeki, daripada rezeki. Nah, jadi ketika rezeki itu sudah menjadi urusan Allah, tanggungan Allah, maka Nabi Ibrahim itu tidak pernah resah, tidak pernah galau, tidak pernah gundah. Wa ma taghashaitu ini yang ketiga, wa ma taghashaitu, dan tidaklah aku makan malam, illa ma akaltu, kecuali ma taghashaitu, tidaklah aku makan malam. Apa arti taghashaitu? Ma akaltu waqtal masai, tidaklah aku makan pada waktu sore. Wa ma taghaddaitu, dan tidaklah aku makan pada waktu pagi. Ma akaltu waqtal ghadati, tidaklah aku makan pada waktu pagi, illa ma'adhaifi, kecuali aku makan bersama para tamuku. Ruwiya, diriwayatkan, maksudnya menjelaskan tentang taghashaitu dan taghadaitu ini. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, kana yamshi mailan, adalah beliau itu berjalan 1 mil atau mailaini, atau 2 mil. Kenapa? Liutalabin, agar ia mencari, man yakuluhu ma'ahu, agar ia mencari orang yang ia ajak untuk makan bersama, alaihissalam, bersama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika mau makan malam, beliau berjalan keluar untuk mencari, untuk menarik orang-orang agar orang-orang mau makan bersamanya, sampai ada orang yang bisa diajak. Bayangkan kalau kita, ayo kita makan ke mana gitu kan, bahkan ada yang rela bersendiri untuk makan ke sebuah warung agar tidak keluar uangnya untuk menanggung biaya temannya. Nah, itulah 3 alasan Nabi Ibrahim menjawab kenapa Allah jadikan ia menjadi kekasih Allah. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.